Kalau Tuhan butuh konsumsi, itu akan menjadi pesaing kita. Bagaimana kita bersaing dengan Tuhan? Untuk makanan, kalah kita. Maka Allah menunjukkan bahwa aku nggak butuh itu. Lanas aluka rizqo. Aku tidak minta rizki kepada kamu. Nahnu narzuquk, kamilah atau akulah yang memberi kamu rizki. Jadi Allah nggak butuh. Lah terus ini binatang yang kita sembelih itu untuk apa? Untuk kamu sendiri. Untuk kamu sendiri. Sebagian makan kamu sendiri, sebagian yang lain berikan kepada orang lain. Ya, jadi Allah tidak butuh dagingnya binatang itu, tidak butuh darahnya binatang itu. Ya. Dengan demikian, ini sama sekali beda dengan korban yang pengetahuan yang kita ketahui secara umum. Ya. Maka saya keberatan menerjemahkan korban dalam bahasa Inggris dengan sacrifice. Karena sacrifice itu artinya korban dalam bahasa Indonesia, sama sekali bukan itu. Tapi kenapa kalau kita baca buku-buku apapun bahasa Inggris itu disebutnya sacrifice? Bukan. Jadi terjemahnya apa? Nggak usah diterjemahin, ya udah korban aja. Dijelaskan artinya apa, tapi tidak usah diterjemahkan karena satu kata yang padanan dengan itu tidak ada. Ya. Allah berfirman di surat Al-Hajj surat 22 ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril mu'minin. Daging dan darahnya binatang yang disembelih itu tidak akan sampai kepada Allah karena Allah tidak butuh. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Takwa itu nurut, taat kepada Allah. Ya, surat 22 ayat 37. Jadi manfaatnya bagi Allah itu Allah mengetahui, ya, mengetahui saja karena Allah tidak butuh ketakwaan kita juga. Ya. Allah jadi mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa, siapa yang nurut dan siapa yang tidak. Allah memberikan kebijakan semacam ini agar kita mau menganggap bahwa Allah itu maha besar. Litukabbirullah, agar kalian menganggap Allah maha besar. Maha besar yang bisa memberi hidayah kepada kalian. Oleh karena itu berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Sampai di sini jelas ya Bu? Saya teruskan. Terus korban itu wajib atau sunnah? Ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat wajib dan ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Saya kira kita semua sudah tahu wajib dan sunnah. Kalau menurut ilmu fikih, wajib adalah suatu perbuatan yang kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita dosa. Sedangkan sunnah adalah perbuatan yang kalau kita lakukan kita dapat pahala dan kalau kita tidak lakukan kita tidak dosa. Sunnah itu ada dua macam, ada sunnah biasa, ada sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Nah, pendapat ulama itu ada dua, wajib dan satunya lagi sunnah muakkadah. Tapi mayoritas ulama lebih memilih sunnah muakkadah. Mazhab Hanafi menganggap wajib.
Pertimbangannya di surat An-Nahr, Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang relevan dengan ini adalah ayat yang kedua, yang di tengah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu dan nyembelihlah dalam rangka korban. Ada kaidah ilmu usul fikih bahwa kalau Allah memerintah, maka perintah itu secara hukum dianggap wajib. Ada perintah fasalli, salatlah, berarti salat itu wajib. Wanhar, menyembelih untuk kurban. Kok pakai perintah? Berarti ini juga wajib. Ya, satu dasarnya wanhar. Yang kedua, Rasulullah pernah mengatakan kurang lebih pengertiannya begini. Kalau ada di antara kalian mempunyai kelonggaran rezeki, tapi tidak mau menyembelih binatang untuk kurban, jangan mendekati masjid. Masjid itu Rasulullah memakai istilah musalla. Ya. Man kana lahu sa'ah, siapa yang mempunyai sa'ahnya pendek ya, kelonggaran rezeki, maka hendaklah dia menyembelih. Kalau dia tidak menyembelih, maka fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati musalla kita. Musalla itu artinya tempat sholat. Ini musalla, langgar musalla, surau musalla. Ini masjid, musalla ya masjid. Ya, jadi masjid itu artinya tempat sujud, musalla artinya tempat sholat. Tidak ada kriteria besar atau kecil, jamaahnya banyak atau sedikit, pakai sholat Jumat atau tidak, semuanya musalla. Ya, istilahnya di situ musalla. Nah, hadis ini memberikan gambaran bahwa nggak boleh mendekati masjid, berarti ini wajib. Tapi apakah wajib itu wajib ain? Wajib ain atau fardu ain? Salat zuhur itu fardu ain. Ain di situ artinya bukan mata, tapi individu. Ya. Ain itu artinya bermacam-macam. Ada kalanya mata, ada kalanya sumber air, ada kalanya individu. Kalau dibilang fardu ain, itu fardu atau wajib yang sifatnya untuk setiap individu. Salat zuhur itu fardu ain. Apakah korban itu fardu ain? Dalam arti semua orang muslim? Oh tidak. Itu fardu untuk orang-orang yang tadi mempunyai kelonggaran rezeki. Nah, soal kelonggaran rezeki itu self assessment, kita menghitung sendiri. Ada yang beranggapan namanya punya kelonggaran itu ya dia punya sisa harta yang cukup untuk konsumsi 1 tahun. Ada beranggapan dia punya sisa harta yang cukup untuk konsumsi 1 bulan. Ada yang lebih ketat, ya dalam hari-hari Idul Adha plus hari Tasyrik, yang 3 itu udah cukup. Ada kelebihan. Nah, kalau punya kelebihan, cukup nggak untuk beli kambing? Kalau cukup, dia wajib. Jadi wajib bagi orang-orang yang gampangnya yang mampu. Nah, soal mampu itu perlu deskripsi lagi. Tapi mazhab-mazhab yang lain, termasuk mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki, semua beranggapan itu sunnah muakkadah. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda gini, Salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu'. Ada 3 pekerjaan yang bagi saya itu wajib, tapi bagi kalian itu sunnah. Sunnah itu istilah lainnya tatawwu' atau
mustahab, istihbab. Jadi ada 3 perbuatan yang bagi Rasulullah dan bagi umatnya beda hukumnya. Untuk Rasulullah wajib, untuk umatnya sunnah. Apa itu? Salat witir, menyembelih korban, dan salat duha 2 rakaat. Jadi 3 ini sunnah untuk umat Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun wanhar itu perintah, tetapi perintahnya itu tidak wajib, tapi sunnah. Dasarnya penjelasan Rasulullah ini, gitu. Ya, dasarnya penjelasan Rasulullah ini. Terus dari segi bukan hadis, ketika Abu Bakar menjadi khalifah dan ketika Umar menjadi khalifah dan juga Abdullah bin Abbas, justru malah ketika Idul Adha mereka tidak mau kurban, Pak. Tidak mau nyembelih. Kenapa kamu gak nyembelih? Ya, kalau aku menyembelih binatang untuk kurban, nanti orang-orang melihatnya ini wajib, padahal ini tidak wajib. Jadi mereka itu tidak berkorban bukan karena tidak punya duit, tetapi untuk pendidikan. Pendidikan umat bahwa ini tidak wajib ya. Kalian silakan berkorban, silakan berkorban. Jadi Abu Bakar tidak berkorban itu hanya untuk memberikan pelajaran bagi umat bahwa ini simbol bahwa ini tidak wajib. Nah, maka itu dipegang oleh kebanyakan ulama selain mazhab Hanafi. Siapa yang perlu melakukan korban? Tadi ada di bagian awal kan bahwa yang dianjurkan berkorban adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Kelebihan itu relatif. Nah, lalu apakah satu orang harus 1 kambing atau boleh berbagi? Nah, ada hadisnya yang menunjukkan bahwa kambing itu bisa untuk 1 orang dan sapi bisa di-share untuk 7 orang. Jadi pedoman umumnya adalah dari segi kambingnya ya, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Tapi ketika menyembelih, kita boleh niatnya ini kambing korban untuk saya dan keluarga saya. Boleh. Boleh. Jadi dalam hal pembeliannya itu dibeli oleh 1 orang yang mampu. Tapi pahalanya bisa untuk diri sendiri plus keluarga. Dasarnya adalah benar Rasulullah berkorban kambing ini untukku dan untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad, bahkan untuk umat Muhammad lebih banyak lagi ya. Jadi soal pahalanya itu bisa diniatkan untuk banyak orang. Demikian juga sapi ya, kalau misalnya kita membayar 1/7 dari sapi itu, kemudian kita niati untuk aku dan istriku, aku dan suamiku, itu boleh. Lalu apa yang bisa disembelih? Ya itu tadi yang disebut bisa unta, bisa sapi, bisa kambing. Kalau di Indonesia mungkin bisa juga kerbau, dikiaskan dengan sapi. Kalau kambing, itu kambing yang mana? Biri-biri atau yang kambing biasa? Ini, dan ada pertanyaan juga, mana lebih afdol? Kambing 1
atau 1/7 sapi. Misalnya, ayo kita bertuju iuran beli 1 sapi. Masing-masing kan 1/7. Mana lebih afdal, lebih utama, 1/7 sapi dan 1 ekor kambing. Ini tergantung pola pikir. Kalau orang yang begini, ada orang yang pola pikirnya ke letterlek, seperti apa yang dilakukan oleh contohnya. Dalam hal ini yang kita contoh adalah Nabi Ibrahim, ya, karena korban ini kita meniru ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau mau harfiah, Nabi Ibrahim itu kambing. Bagi orang-orang yang memahaminya secara harfiah, letterlek, ya kambing lebih utama daripada 1/7 sapi. Gitu. Tapi perlu dipertanyakan, kalau kamu maunya letterlek, yang disembelih Nabi Ibrahim itu biri-biri. Ya kamu jangan pakai kambing yang selain biri-biri dong. Cari biri-biri. Setengah mati kalau di Jakarta ini. Nah, yang 1/7 sapi itu pola pikirnya beda. Bahwa harga 1/7 sapi dan kambing itu dagingnya lebih banyak sapi. Jadi manfaat untuk konsumen, untuk orang yang makan, itu ini lebih besar. Kalau manfaatnya lebih besar, pahalanya kan lebih banyak. Terus kita mau makan yang mana? Udahlah, kalau pahala serahkan kepada Allah. Karena pahala itu hak prerogatif Allah. Ada 2 orang sama-sama berkorban. Bisa saja yang satu diterima, yang satu tidak. Yang diterima dan tidak, kenapa? Itu hak prerogatifnya Allah. Kalau sudah hak prerogatif Allah, kita jangan neranyak. Apa itu? Neranyak itu apa? Coba deh, dalam kehidupan sehari-hari, tiba-tiba presiden menunjuk orang yang masih muda, tidak pernah jadi guru, dijadikan menteri pendidikan. Terus, kok itu jadikan menteri? Nah, itu kan hak prerogatif presiden. Rakyat protes nggak? Demonstrasi nggak untuk itu? Ngeluh nggak? Tapi kan tidak digubris, karena itu hak prerogatif presiden. Loh, kita itu kepada hak prerogatifnya presiden aja tidak berani neranyak. Kenapa berani meneranyak hak prerogatifnya Allah? Kurang ajar nggak itu? Mohon maaf. Jadi saya ambil contoh ini bukan lalu saya mengkritik Pak Jokowi, enggak. Bahwa kita ini kalau terhadap hak prerogatifnya presiden aja itu enggak berani apa-apa. Kenapa? Kalau Allah yang mempunyai hak prerogatif kok kita protes? Nah, serahkan kepada Allah aja. Karena bisa saja orang bersedekah 1.000, pahalanya lebih besar daripada 10 juta. 1.000 tapi ikhlas. Ya. 1.000 tapi itu 10% dari duit yang dia punya. Dia punya 10.000. Dia ngasih 1.000, kan 1/10. Ada orang ngasih 10 juta, tuh hartanya kan ratusan miliar. Hanya sedikit itu, kecil. Ya. Jadi relatif. Diterima yang mana? Tergantung. 1.000 tapi ikhlas, yang 10 juta misalnya, ya pamer dan sebagainya, nggak ada pahalanya. Nah. Iya, ya, jadi mana takwa dari tergantung bagaimana ketakwaan seseorang. Nah, itu prerogatif Allah. Kita hanya bisa mengukur secara lahiriah. Kalau sedekah 1.000 dan 10.000, ya banyakkan yang 10.000. Kita hanya lihat lahiriah seperti itu. Tapi soal pahala bukan urusan kita, itu Allah. Ya. Yang penting adalah ketulusan hati. Terus
kepada siapa daging itu dibagi? Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Silakan makanlah dari kurban itu dan berilah makan kepada orang-orang yang kesulitan, yang fakir. Berdasarkan ayat ini, ada orang yang berpendapat bahwa berarti dibagi dua, setengah untuk diri sendiri, setengah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ada berpendapat bagi tiga, sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk orang fakir miskin, sepertiga lagi diberikan kepada siapa yang dimaui. Nah, siapa yang dimaui itu, ya aku kepengen ngasih guru, aku kepengen ngasih bosku misalnya. Bosku orang kaya, boleh nggak kita kasih? Boleh. Jadi yang sepertiga untuk mana orang yang kita sukai itu tidak melihat fakir atau kaya. Boleh siapa saja. Lalu sepertiganya coba alokasikan deh minimum sepertiga untuk orang miskin. Terus kalau kita yang nyembelih tidak, udahlah aku nggak usah, bagi aja semua. Mana lebih bagus? Makan sebagian atau tidak usah makan sama sekali? Relatif lagi, Allah itu maha pengampun ya. Jadi kalau dalam keadaan normal, tidak banyak orang miskin dan sebagainya, kalau mau mengambil entah sedikit atau agak banyak, makanlah. Karena perintahnya Allah di sini, makan dulu sebelum dibagi kepada orang lain. Fakulu minha, silakan makan. Dan berilah makan kepada fakir miskin. Itu karena bunyi kalimatnya itu, perintahnya Allah itu silakan makan, maka alangkah baiknya kita makan meskipun hanya sedikit. Misalnya, orang miskin banyak, ya udah deh, ambil sedikit aja untuk memenuhi perintah Allah. Ditambah lagi begini, tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau pergi sholat Id, makan dulu atau makan belakangan? Tergantung. Kalau Idul Fitri, Rasulullah makan dulu. Gunanya apa? Kan kemarin-kemarin kan puasa. Ini Lebaran sudah tidak puasa. Itu cepat-cepat dilakukan tindakan yang membuktikan bahwa aku tidak puasa. Maka kalau sholat Idul Fitri, makan dulu, meskipun sedikit. Tapi kalau sholat Idul Adha, Rasulullah menganjurkan jangan makan dulu. Sampai ini disembelih, terus makan daging itu. Nah, itu kan urusan lain. Rasulullah saat itu ya makan daging itu. Kan menjadi makin lapar, Bu. Maaf, lapar itu begitu makan nikmat. Ya, gitu. Jadi apresiasinya terhadap daging ini menjadi lebih besar. Gitu. Ya, rasa syukurnya meningkat. Ya. Dan kalau Bapak Ibu mau kurban, nanti mau ambil apa enggak, lihat situasi. Kalau di lingkungan itu banyak orang miskin, mau udah bagi semua silakan. Tapi kalau bisa meskipun sedikit, ambillah untuk dimakan. Karena bunyi ayatnya itu silakan makan gitu. Terus kapan kita bisa nyembelih kurban? Binatang kurban. Paling awal nyembelih binatang kurban itu setelah imam turun dari mimbar. Kalau sholat Id itu kan sholat dulu baru khutbah. Kalau imam sudah turun itu baru boleh. Zaman dulu pernah ada seorang sahabat yang sudah nyembelih sebelum sholat Id. Oleh Rasulullah
ya udah itu sedekah, bukan korban. Jadi yang namanya korban itu mesti setelah sholat Id dan berikut khutbahnya sampai terbenamnya matahari di hari tasyrik. Terbenamnya matahari di hari tasyrik. Tanggal 10 Dzulhijjah itu disebut hari Idul Adha. 3 hari berikutnya disebut hari tasyrik. Tasyrik itu artinya penjemuran. Kok disebut hari penjemuran? Karena di tahap-tahap awal Rasulullah itu menganjurkan daging korban harus dihabiskan pada 3 hari itu, jangan disimpan. Tapi kemudian itu tahap-tahap awal. Kemudian mungkin yang berkorban makin banyak, yang kaya makin banyak, Rasulullah mengizinkan disimpan. Nah sekarang ini kan kondisinya banyak di antara kita ini yang bisa tidak perlu buru-buru ya, atau lebih ya, kalau kebetulan kambing 3 soal panitia itu nganter 3 paha. Wah, nah terus nggak bisa habis 3 hari. Nah cara mengawetkan zaman dulu itu nggak ada kulkas. Mengawetkannya dengan cara dipanaskan matahari, maka disebut tasyrik. Ya, dijemur ya. Cara mengawetkan makanan itu kan bisa dengan dikeringkan, bisa diasinkan, bisa dimaniskan. Nah itu zaman dulu yang paling murah ya dipanaskan, dan kebetulan di Makkah Madinah waktu itu ya panas, ekspos terik matahari itu banyak. Dan itu gampang disebut hari tasyrik. Nah hari tasyrik itu berapa hari? Ada ulama yang berpendapat hari tasyrik itu 2 hari saja. Tapi mazhab Syafi'i 3 hari. Untuk membahas hari tasyrik saat ini menjadi perlu, terutama untuk orang-orang yang kerja. Karena Idul Adha nanti kira-kira jatuhnya hari Jumat. Hari Jumat itu pendek. Kalau habis sholat Id kemudian nyembelih itu repot. Apalagi musim COVID semacam ini, banyak masjid yang tidak sanggup menyelenggarakan karena nanti antrinya itu susah mengendalikan masyarakat. Jadi, dan dibagilah seperti masjid Syuhada itu dibagi ke musala-musala sekitarnya supaya tidak antri, dan membaginya jangan